Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan kelas manajemen 643D01 dengan saya Tasya Wiono dengan NIM 642318838. Saya Dina Friliani dengan NIM 64236-37. Saya Nabila Ramadhani dengan NIM 6431840. Ingin menjelaskan mengenai profesi manajer pemasaran di PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation adalah salah satu perusahaan di bidang kosmetik yang terbesar di Indonesia. Paragon sebagai perusahaan nasional kini telah menjadi market leader yang telah menaungi merek-merek unggulan seperti Wardah, Emina, Labore, Instaperfect, dan masih banyak brand terkenal lainnya. Nah, untuk pengertian manajer pemasaran sendiri adalah ahli khusus pengetahuan pemasaran dan menyatukan kemampuan dengan keilmuan cerdas serta mengatur 4 inti proses dalam pemasaran, yaitu ada harga, produk, tempat, dan promosi dalam keadaan yang sesuai dengan sistem makro dan mikro bisnis. Manajer pemasaran beserta tim harus mampu menempatkan setiap perubahan dan kemampuan yang bersaing dengan para kompetitor yang terus-menerus berubah. Untuk struktur perusahaannya sendiri, di tingkat pertama itu ada komisaris. Di bawah komisaris atau di tingkat kedua yaitu ada presiden direktur. Dan di bawah presiden direktur ini mencakup 4 manajer. Yang pertama ada manajer operasional, manajer marketing, manajer pemasaran, dan manajer produk. Dan di manajer operasional itu di bawahnya terdapat kepala pabrik dan KDC. Dan di bawah manajer marketing itu ada sekretaris marketing pusat. Dan untuk manajer pemasaran sendiri di bawahnya ada staf pemasaran dan admin pemasaran pusat. Dan untuk manajer produk itu ada purchasing, ARD dan desain, dan R&D. Dan di bawahnya lagi ada product development. Dan untuk R&D ini di bawahnya mencakup 2, yaitu R&D produk dan R&D proses. Deskripsi pekerjaan 1. Memimpin inisiasi promosi produk. Untuk memulai inisiasi produk diperlukan data penjualan dan pengguna. Dari data yang dimiliki akan ditetapkan produk mana yang perlu diinisiasi ulang untuk membetuli penjualan. 2. Mengkoordinasikan taktik pemasaran. Dengan strategi diperlukan untuk menentukan pekerjaan marketing berhasil. 3. Memonitor pertumbuhan perusahaan. Tiap pengerjaan marketing yang dilaksanakan perusahaan pasti akan diukur. Salah satu evaluasinya yaitu mengenai pertumbuhan perusahaan, mulai dari tingkat kepercayaan pengguna terhadap produk yang dipasarkan sampai seberapa jauh penggunaan mau terus memakai produk hal yang demikian. 4. Melakukan perencanaan atau strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. 5. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran dalam mengembangkan jaringan pemasaran. 6. Merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing. 7. Melaporkan perkembangan pemasaran dengan direktur. Spesifikasi dari manajer pemasaran di PT Paragon Technology and Innovation yaitu pertama, menguasai dasar-dasar ilmu pemasaran. Kedua, mampu merencanakan dan mengimplementasi rencana pemasaran dari perusahaan. Maksudnya rencana pemasaran itu seperti membuat gambaran singkat tentang seluruh rencana pemasaran, menganalisis SWOT, menganalisis pasar, menganalisis pesaing, menentukan tujuan pemasaran jangka panjang dan jangka pendek, menentukan strategi pemasaran bisa ditentukan dengan target pasar, positioning, atau bagaimana kita melihat produk kita dilihat oleh konsumen, dan nilai apa yang ingin kita tawarkan ke konsumen. Lalu menentukan taktik pemasaran bisa melalui digital marketing, traditional marketing, public relation, atau sales promotion. Lalu setelah semua itu ditentukan, kita tentukan alokasi anggaran untuk setiap taktik pemasaran. Dan terakhir kita evaluasi dari seluruh rencana pemasaran yang sudah kita buat. Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Keempat, menguasai manajemen waktu dengan baik.
Kelima, jujur, teliti, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan proaktif. Keenam, mampu menguasai berbagai platform dan alat digital marketing seperti SEO, SEM, social media marketing, dan email marketing. Maksudnya SEO itu Search Engine Optimization, yaitu upaya untuk membuat website kita lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet saat mereka mencari kata kunci atau topik yang relevan dengan bisnis kita. Maksudnya SEM itu Search Engine Marketing, yaitu cara untuk membuat website kita muncul di halaman hasil pencarian dengan cara berbayar. Lalu Social Media Marketing yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk. Dan terakhir, email marketing yaitu kegiatan mengirimkan pesan email secara massal kepada daftar kontak yang telah dibangun sebelumnya untuk mempromosikan produk kita. Dan terakhir yaitu yang ketujuh, menguasai alat analisis data seperti Google Analytics, yaitu alat analisis web yang memberikan data dan informasi lengkap tentang apa yang terjadi di website kita, dan bisa mengukur kinerja website, memahami perilaku pengunjung, dan membuat keputusan. Kualifikasi dari manajer pemasaran yaitu pertama, pria atau wanita berusia 28 sampai dengan 40 tahun. Kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bagian pemasaran. Ketiga, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Keempat, mampu memimpin dan memotivasi tim. Kelima, memiliki gelar sarjana S1 di bidang pemasaran dan bisnis. Jika memiliki gelar pasca sarjana di bidang pemasaran dan bisnis akan mendapatkan nilai tambah. Keenam, memiliki sertifikat atau lisensi resmi di bidang pemasaran dan bukti mengikuti pelatihannya. Ketujuh, mampu menghasilkan ide-ide pemasaran yang inovatif dan menarik. Dan terakhir, kedelapan, kondisi fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan pekerjaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.